Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau bahas sebuah tema yang sangat krusial di era sekarang. Apa itu? Iya, kita akan bahas soal produktivitas. Nah, kenapa produktivitas jadi sesuatu yang sangat krusial sekarang? Berbeda dengan 30-20 tahun yang lalu, distraksi yang kita alami sekarang itu jauh lebih luar biasa. Bayangin ya, mungkin yang ngalamin ya, dulu ada masanya kita punya TV, tapi cuma satu aja channelnya. Namanya TVRI, ya kan? Nah, kalaupun udah masuk TV swasta, itu ya paling cuma sampai sekitar 7-5 stasiun TV lah. Nah, jadi TV-nya pun cuma satu, sehingga kita mesti diskusi sama anggota keluarga. Distraksi zaman dulu tidak seperti sekarang. Nah, sekarang semua hiburan ada di genggaman kita, di smartphone kita, tanpa perlu kita itu effort, dia datang sendiri dari media sosial, dari YouTube, dari Netflix dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga isu soal produktivitas ini jadi makin penting karena kita memang cenderung menjadi tidak produktif di tengah waktu yang semakin ketat di aktivitas kita. Ya, basically waktu segitu-gitu aja sih. Maka dari itu, Frank Covey menawarkan sebuah solusi yang menarik ya. Ada bukunya judulnya 5 Choices for Extraordinary Productivity. Nah, kalau kita baca sekilas, dia punya konten, dulu saya pikir-pikir kok mirip sama Seven Habits ya. Ya kan? Sebagian besar udah dibahas Seven Habits, tapi kenapa ini jadi krusial sekarang? Nah, ternyata karena memang kondisi sekarang seperti tadi ya, kita makin perlu 3 hal. Makin perlu mengambil keputusan dengan lebih baik di tengah segala terpaan distraksi. Yang kedua, kita mesti punya kemampuan attention yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita mesti bisa manage energi kita yang suka tidak suka terbatas. Nah, 3 hal tadi kemudian di-spread menjadi 5 pilihan. Nah, ini saya suka dengan pilihan katanya 5 choices. Mengapa? Karena pada dasarnya waktu kita segitu-gitu aja, hidup kita juga sama, segitu-gitu aja. Maka produktif tidak produktif itu bukan soal apa yang terjadi di lingkungan kita, tapi soal apa yang kita ambil sebagai pilihan kita sehari-hari. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan, kita hari ini buah dari keputusan kita kemarin, maka kita yang besok adalah buah dari keputusan kita kali ini. Nah, apa aja tuh 5 keputusannya? Yang pertama adalah keputusan soal fokus sama yang penting apa yang urgent. Kenapa? Karena yang urgent sekarang makin banyak. Yang urgent itu bukan hanya yang memang mendadak tiba-tiba datang, tapi yang memang dipersiapkan oleh lingkungan kita untuk dinikmati kita secara urgent. Iklan tadinya adanya di TV aja, sekarang ada di handphone kita. Di tiap apps yang kita download yang gratis-gratis itu iklan semua, ya kan? Ya, penawaran kartu kredit lewat telepon atau SMS juga kayaknya sehari bisa beberapa kali. Jadi mana yang penting untuk kita lakukan dan mana yang tidak penting itu jadi pilihan pertama kita yang perlu diambil keputusan. Pilihan yang kedua, choice yang kedua adalah apakah kita mau settle dengan yang ordinary, hidup gini-gini aja, business as usual, atau kita mau go for extraordinary. Nah, pilihan ini juga krusial. Kenapa? Karena kehidupan kita itu sudah mendesain kita sehingga kita nyaman dengan apa yang kita jalani. Manusia itu fitrahnya adalah menikmati apa yang ada di depan mata. Maka keputusan kita lah, saya itu mau extraordinary productivity-nya atau saya mau yang cukupan aja. Nah, itu keputusan yang kedua. Nah, otomatis impact-nya kalau saya mau extraordinary, maka saya perlu pilihan yang ketiga. Apa pilihan itu? Pilihan yang ketiga adalah saya mesti menjadwalkan aktivitas-aktivitas yang mengantarkan saya pada tujuan extraordinary tadi, sehingga dia menjadi big rock istilahnya, batu besar ya. Sesuatu yang saya prioritaskan, saya taruh lebih dulu, sehingga saya tidak terjebak di gravel ya, tidak terjebak di kerikil-kerikil keseharian yang tidak bisa saya kendalikan, tapi saya sebenarnya bisa fokuskan apa yang mau saya lakukan demi mencapai tujuan besar saya. Nah, dari situ
bagaimana supaya makin optimal? Ada choice yang keempat. Choice yang keempat ini spesifik untuk era sekarang, belum terbahas karena belum eranya waktu itu. Apa tuh? Yaitu rule your technology. Kita mau pakai teknologi kita nih buat apa? Semua orang punya medsos zaman sekarang, dan kemungkinan medsosnya lebih dari satu. Yang satu saja, misalnya WhatsApp, grupnya banyak banget ya kan. Nah, kalau kita tidak rule our technology, maka teknologi itu yang akan merule kita. Misalnya, begitu kita masuk dalam grup WhatsApp, kadang-kadang kita nggak masuk bukan karena pilihan kita kan, orang ngundang kita, terus lupa tuh nge-mute ya notification-nya, sehingga dia muncul terus, otomatis pikiran kita ini terdistraksi kan. Email juga begitu. Yang belum lagi notifikasi di aplikasi kayak Facebook, Instagram. Begitu kita tidak atur ini semua, maka mereka semua akan mengatur kita dan kehidupan kita akan jatuh jadi tidak produktif. Di rumah juga sama ya. Seluruh tayangan TV kita yang banyak itu bisa mengendalikan kita, karena mereka juga melakukan riset ya. Di jam sekian enaknya nayangin apa, habis tayangan ini lanjutnya apa, itu ada risetnya, sehingga kita otomatis kalau nggak merul teknologi kita nonton aja pasti akan digiring untuk nonton tiba-tiba berepisode-episode ya, 3 jam nonton di malam hari, tidur kurang, dan aktivitas kita yang produktif nggak jalan. Nah, choice yang terakhir, yang kelima adalah bicara soal energi. Energi kita suka nggak suka terbatas, maka kita perlu memanage energi kita, perlu merenew energi kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas penyegaran pikiran, penyegaran tubuh, penyegaran hubungan, ya kan? Sehingga kita akan selalu punya energi untuk hal-hal lebih penting. Mengapa? Sekali lagi connect dengan yang lainnya. Kalau kita tidak ambil keputusan, maka kehidupan kita akan menggunakan tubuh kita terus-menerus, sehingga energi kita tergerus, dan pada saat ada momen kegiatan penting tidak sempat untuk kita jalankan karena energi kita sudah habis. Nah, inilah 5 pilihan yang kalau kita lakukan maka akan membuat kita bisa extraordinary. Tapi kalau nggak kita ambil pilihan itu, maka sebenarnya kita memilih untuk hidup dalam ordinary. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.